Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang hari ini kita masih bisa sholat berjamaah sebagai wujud syukur. Hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah. Mudah-mudahan karena syukur ini pula nikmat kita semua akan ditambahkan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sering dengar negeri yang makmur dalam ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita berharap negeri kita ada di dalamnya. Makanya dalam lagu Musabaqah itu muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Entah kita selalu berdoa yang sama atau tidak, atau lebih banyak doa untuk individu kita daripada negeri kita. Tetapi kita ingin mengingatkan bahwa kalimat ini muncul dari ayat Al-Quran di surat Saba, sekaligus mengingatkan kita tentang negeri sebagai model, yaitu negeri Saba. Walaupun ujung-ujungnya juga hancur. Nah, oleh karena itu kita ingin pelajari suatu saat kita ini juga sudah menjadi negara yang merdeka, negeri yang makmur, swasembada pangan, rego-rego murah, pokoknya nikmat gitu, surga tenanan. Tapi jangan-jangan seperti negeri Sabak pun suatu saat mengalami kehancuran. Allah berfirman di dalam Al-Quran itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh telah ada negeri Saba yang tempat itu bisa menjadi tanda-tanda atau ayat bagi kita yang belajar. Itu artinya kita juga harus belajar tentang negeri ini, bagaimana memperoleh kemakmuran dan indikator kemakmuran, tetapi mengapa kemudian belakangan hancur juga. Maka perlu kita pelajari agar kita tidak mengalami hal serupa. Walaupun tanda-tandanya kayaknya kok merosot terus ya. Bagaimana Al-Quran menggambarkan di sini jannatani an yaminin wa shimalin. Negeri ini kanan kiri kebun-kebun yang rindang, sukses. Artinya hasil pertaniannya itu subur dan membuahkan hasil yang melimpah. Tapi pada saat yang sama, negeri ini secara sosio-historis adalah simpangan untuk perdagangan. Sehingga dia tidak butuh menjual hasil panen itu jauh-jauh, tapi di tempatnya sendiri. Itulah yang kemudian menjadikan negeri Sabak ini melimpah ruah. Punya sumber daya alam, jualnya juga di negeri sendiri. Nah, mungkin negeri kita ini juga sebenarnya sumber daya alamnya juga banyak, tapi kayaknya dijual di tempat lain. Makanya ya tidak bisa full gitu ya. Nah, tapi itu kita bisa jadi belajar. Oh iya ya. Kalau mau besar ya kita yang memproduksi,
kita juga yang menjadi pasarnya, pusat perdagangan itu. Ya walaupun kita akui saat ini ya banyak hasil alam kita tidak tanaman tapi emas, nikel atau mungkin belerang atau yang lainnya, bahkan bahan baterai yang sekarang lagi booming kendaraan EV, automatically ini sebenarnya sebutan di sini di taman. Kalau dulu Sabak itu dikenal sebagai pertanian yang sukses, tapi juga pasarnya juga sukses. Kenapa kemudian pertanian sukses? Ternyata di riwayat yang lain, kenapa disebut di sana jannatun an yaminin wa an simalin? Ada surga di bagian kanan dan kiri. Itu ternyata diantaranya adalah pengairan yang sukses. Terkenal dengan bendungan awal yang dibangun di negara-negara itu, ini salah satu bendungan yang sukses mengairi para pemilik lahan itu. Jadi tanah-tanah yang ada di sekitar sungai itu menjadi subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Itu pengairannya bagus. Tampaknya di negeri ini juga sebenarnya begitu. Kita tahu-tahu banjirnya yang datang kan gitu. Pengairan berarti dekat-dekat sungai itu ya banyak penghasil kayu, banyak penghasil macam-macam gitu ya. Nah, ini otokritik saja. Jadi banyak sekali lahan yang sebenarnya melimpah, tetapi karena over dalam pengelolaannya menjadikan bencana itu, termasuk negeri Sabak. Kulu mir rizqi rabbikum waskurulah. Maka Allah berfirman, silahkan dinikmati anugerah yang berupa tanaman panen yang begitu melimpah itu untuk kalian, tapi jangan lupa bersyukur. Nah itu. Nah syukur inilah yang sering kali dimaknai terbatas, padahal ulama sering menggunakan ungkapan asyukru tasarrufun nikmah. Yang disebut syukur itu membelanjakan nikmat. Haitsu mawdi'a fi sabili. Sesuai dengan nikmat yang kita peroleh tapi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu kita harus merusak alam, tugas orang yang bersyukur adalah harus mengembalikan alam itu lebih baik. Itu artinya harus ada prinsip keseimbangan, tidak boleh sampai berlebihan. Dan salah satu kasus di negeri Sabak ini ya nanti eksplorasi berlebihan dilakukan di mana-mana menjadi lahan tanaman kecil-kecil, akhirnya banjir. Kan dikenal itu yang kemudian banjir bandang menghancurkan negeri Sabak ini. Walaupun pernah jaya di era Nabi Sulaiman, sehingga Ratu Bilqis yang disebut-sebut itu pernah juga menjadi pemimpin dan tidak ada masalah, sangat terkenal. Nah persoalannya adalah belakangan kemudian kesombongan tumbuh karena merasa menjadi negeri besar, kemudian seenaknya mengeksplorasi alam, dan ujung-ujungnya adalah mereka sendiri yang menerima akibat banjir bandang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu diakhiri ayat itu dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah negeri yang thayyib dan Tuhan memberikan ampunan. Kalau satu, rizki yang ada di dalam negeri itu dikelola dengan baik, lalu bersyukur alias tidak kufur, lalu mengeksplorasi berlebihan sampai kemudian merusak lingkungan, maka itu namanya kufur. Sepanjang syukur maka Allah akan senantiasa memberikan ampunan kepada warga yang ada di dalamnya. Nah, istilah thayyib
Bapak Ibu rahimakumullah, jadi baldatun thayyibah itu negeri yang enak, nyaman. Turun enak, rungonang di enak, itu thayyib. Semuanya lancar, itu negeri enak. Bisa dari ketakutan fisik ya, mungkin banyak preman, banyak kejahatan, itu namanya tidak nyaman. Kita tinggal di negeri yang banyak pencopet, banyak maling, itu ya tidak nyaman. Tapi juga bisa yang memenuhi kebutuhan. Apa saja bisa. Nggak ada maling tetapi kemudian juga nggak iso makan, namanya bukan negeri yang enak. Mau pergi kemana-mana kesulitan, itu namanya juga bukan negeri yang enak. Maka istilah thayyib itu yang dirasakan nyaman oleh warga masyarakat. Jadi negara yang di mana masyarakatnya nyaman, itulah yang disebut dengan baldatun thayyibah. Tetapi dikunci oleh kalimat wa rabbun ghafur, ternyata ada pada kata waskurulah. Tapi warga yang sudah diberi kenikmatan itu hendaknya bersyukur, tidak over. Tidak melampaui batas, tetapi tetap menjaga keseimbangan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, negeri ini sedang berbenah, semuanya bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik, ya, supaya tidak terjadi korupsi, ya pejabat yang terkait dinaikkan gajinya, tapi ternyata ya masih korupsi. Ini namanya ini melampaui batas, tidak bersyukur, tidak bersyukur. Seharusnya kalau bersyukur, maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik karena insentifnya hakim ataupun jaksa itu sudah ditinggikan misalnya. Harapannya begitu. Ini juga fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang sedang bergelut dengan nikmat yang Allah berikan di negeri ini itu tidak sampai kufur nikmat, alias bersyukurlah dengan nikmat yang ada sehingga saat dia mengembangkan lebih luas lagi tidak melampaui batas. Karena seringkali kita ini memenuhi kebutuhan diri dengan cara yang israf atau yang disebut dengan berlebihan. Ya. Kalau memang bisa saya beli sana ya saya beli. Semuanya kalau perlu satu Indonesia dibeli. Itu berlebihan. Karena di sana ada orang-orang yang membutuhkan tinggal juga di sana. Di sana masih ada orang yang butuh hidup di sana. Sehingga ketika orang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak sampai mendolimi walaupun sedikit orang. Itulah yang disebut dengan bentuk syukur orang yang diberi kuasa oleh Allah bisa mengeksplorasi alam dengan baik. Nah, mudah-mudahan ini jadi renungan kita semuanya. Kapanpun kita akan diuji oleh Allah, saat lancar bisnis itu biasanya apa saja mau direkrut, apa saja mau diambil tanpa peduli apakah dampaknya itu pada orang lain atau tidak. Tetapi bagi orang yang bersyukur, ya semua itu hanya menjadi wasilah bagaimana bisa bermanfaat lagi kepada banyak orang. Saya kira itu renungan siang hari ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Mudah-mudahan negeri kita seperti negeri Sabak yang makmur menjadi baldatun thayyibatun, tapi juga warabbun ghafur, tidak juga mengalami akibat yang sama seperti Sabak di belakang hari yang kemudian hancur ludes ya karena sikap orang-orang yang melampaui batas di dalamnya. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.